Welcome back to Ngobis, ngobrol bisnis by teman startup di edisi meme marketing. Notif. apa sih itu notif? Apa sih Notif, Hen? Notif itu basicnya ngomongin tentang apa sih? Kok nanya balik? Gak baca brief? Gak baca brief. Ngobrolin yang gak penting tapi pengen. Jadi Notif itu ngobrolin yang gak penting tapi pengen. Oke. Ini kenalan diri lu dong. Lu baru pernah muncul nih. Baru pertama kali ya. Halo teman-temannya teman startup. Udah kerja 6 bulan, manggil teman-temannya teman startup, teman-teman startup. Founders. Nama gue Hendra. Gue sebagai content creator di teman startup. Ini Hendra yang suka voice over ya, bahasa Jawa ya. Iya, Kasih tahu kan gimana? Piye kabare rek? Kandani mas. Kandani apa? Kowe sopo kowe? Jenengku Hendra, aku saka Surabaya. Aku nangkene sebagai content creator. Wih, mantap mas. Koko Kiowo. Penjulukan ya di sini ya karena komen dari netizen ya. Oh iya. Koko Kiowo ya. Kiowo. Koko Kiowo. Hari ini kita mau ngomongin apa mas? Hari ini kita mau ngomongin meme marketing. Buat produk kalian laku atau jadi lelucon. Nah kalau kita ngomongin tadi apa tuh sebutannya apa tadi nama apa marketing? Meme marketing. Oh meme ya, bacanya tuh meme ya. Iya. Bukan meme bukan. Gak enak kalau meme. Kenapa emang? Enakan meme aja. Kalau ditambahin K jadi nggak bagus ya. Jadi ke meme. Ini gue keluar deh. Kenapa sih sebenarnya kita mau ngangkat tentang meme nih? Karena konten akhir-akhir ini teman-teman banyak meme ya di Reels ya, di TikTok, di Reels gitu. Sebelum kita ngomongin efektif apa enggak, sebenarnya meme itu tuh apa sih meme? Meme itu kayak bahan-bahan lucu-lucuan gitu sih. Biasanya diangkat dari film, video kayak gitu-gitu. Biar bikin orang Atau mungkin relate. screenshot. Kalau misalnya ada yang itu misalnya benar. misalnya Oprah Van Java nih Oprah Van Java, ngejatuhin orang, itu kan bahan lucu-lucuan, itu meme. Nah, bukan sih. Gimana tuh? Bedainnya gimana tuh? Itu kalau itu lebih ke gimmick ya. Kalau gimmick. Kalau Nah, yang itu bisa dibilang sebenarnya- meme itu apa sih sebenarnya? Ya apa aja sih yang lucu kayak misal dari pertandingan Berarti bola. berarti lu bisa jadi meme dong? Bisa kalau di Kan- screenshot gitu bisa. Kan lu lucu. Kio. I get so weak in the knee. Coco, I love you. Bisa pertanyaan bola ada yang orang kaget gitu. Ekspresi-ekspresinya gitu. Nah, itu jadi meme. Atau dari videonya mungkin bisa di screenshot. Ntar Oh, bisa jadi meme. Bisa juga. Jadi sebenarnya meme itu kayak aset digital, bisa video, bisa foto, bisa ilustrasi juga yang dianggap lucu dan mewakili suatu perasaan akan suatu fenomena. Contoh, ada anjing pegang kopi tapi kantornya kebakaran. Itu kan ibaratnya dengan lihat meme itu kita sudah tahu artinya kan, tanpa dijelaskan lagi gitu. Atau mungkin yang anak kecil. cewek yang di Iya, mobil iya. yang kebakaran. Iya. itu juga, sih kan itu orang udah ngerti gitu. Jadi emang harus diakui juga ya sama orang-orang ya. Maksudnya harus meme itu akan lucu, akan useful kalau lu menggunakan meme yang memang sudah orang setujuin gitu. Kalau sekarang tiba-tiba mukanya Noel kita foto, walaupun lucu, Orang ya nggak tahu nggak jadi gitu. meme gitu ya. Tapi kayaknya Ya, bisa juga kalau meme itu tuh awalnya inside joke. Oh, awalnya inside joke. Jadi Selama yang ngerti-ngerti viral sih doang, yang ngerti-ngerti doang. Iya, as long as viral bisa. Oh iya, meme itu berasal dari apa sih, Hen? Dari bahasa Yunani mimema atau dalam bahasa Inggris to imitate yang artinya meniru. Oh, jadi meniru sesuatu lah ya. Nah, sekarang kan meme ini tadi kita sempat ngomong tentang meme marketing. Nggak cuma buat konten doang, tapi juga bisa dipakai untuk jualan nih. Biasanya buat bikin konten sosial media itu menggunakan meme. Nah, sebenarnya menurut lo tuh gimana sih penggunaan meme marketing dalam proses jualan gitu kan menurut lo? Kalau menurut gue biasanya tuh kayak kalau jualan meme tuh bisa jadi salah satu konten filler lah istilahnya. Mungkin di sosial media lo, di kayak feeds lo. Jadi kayak nggak cuman tentang produk doang, tentang produk, tentang review, tapi biasanya tetap ada entertainment side-nya itu orang langsung ngambil, oh kayaknya biasa tuh orang lebih terikat dengan meme gitu karena udah viral, udah di-acknowledge lah sama banyak orang. Jadi ya itu dipakai buat jadi filler konten di jualan. Kalau Gue menurut mikirnya gitu. kalau menurut lo, Hen? Kalau menurut gue sih sebenarnya kalau mau pakai meme marketing harus dilihat dari targetnya dulu sih. Kalau misal orang tua gitu kan agak tua, agak susah buat ngerti meme sih. Ya, kalau meme sih menurut gue lebih cocok buat Gen Z yang lebih muda lah. Oke. Mungkin di bawah 30 kali. Ini tuh dulu banyak gara-gara 9gag ya. Iya, 9gag, awalnya dari benar. 9gag. Oh, dari semua. 9gag. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tadi buat jualan gitu, mungkin jualan apa nih? Kalau let's say kita ngomongin produk, as in small business gitu, produk. Biasanya tadi Val udah sempat bilang tentang konten filler atau menjadi salah satu konten filler lah untuk ada di sosial media lu biar nggak semua produk. Sebenarnya tujuannya apakah orang habis lihat meme, lucu meme-nya, gue beli deh produknya, mungkin enggak. Tapi konten itu bisa ya meningkatkan Meningkatkan engagement. engagement. Buat mancing aja sih. Mancing.
representing something, perasaan lo tentang suatu fenomena yang mungkin bisa orang ngerasa relate. Tapi kalau kita ngomong produknya itu yang dijadikan meme, misalnya ini nih, Jedai gitu. Ini jadi meme ya, mungkin susah untuk lo bisa membuat produk lo ini menjadi meme ya, harus semua orang ngerti dulu gitu. Tapi mungkin kalau in terms of produknya ini film atau produknya ini konten di YouTube atau video yang akhirnya dipotong dan dijadikan meme, ya itu pasti akan ada dampak positifnya terhadap awareness-nya gitu. Misalnya contoh, ada salah satu TV show yang mungkin teman-teman nggak pernah nonton, tapi teman-teman pasti pernah lihat nih. Ini cuplikannya nih. No, God! No, God, please, no! No! Anne is about to have a baby with a sperm donor, and Michael is preparing for the birth of a watermelon with Dwight. Now, this baby will be related to Michael through delusion. Nah, itu ternyata cuplikan dari The Office. Itu salah satu serial show yang banyak sekali dipotong, terus dijadiin meme buat banyak video lah. Iya, ya. nih apalagi yang orang salaman tuh meme. Tapi sama bosnya. Iya, sama bosnya. Pokoknya terus yang kantornya kebakaran atau yang dibilang no, itu ada juga. Banyak, The Office tuh banyak meme-nya. Nah, sekarang karena lo adalah king of meme, Hen, di kontennya teman startup nih. Ini mau review meme nih, coba kita mulai nih. Oke, ini jadi kita kan berdua nggak gitu ngerti meme nih. Cuma pernah lihat doang. Ya, paling bakal lagi scroll Twitter. Nah, ini si Hendra akan jelasin kenapa lucu nih. Hey, old man, give me everything. Call an ambulance! Call an ambulance! But not for me! Nah, Udah itu meme-nya. Gimana sih Hen lucunya, Hen? Ya lucu aja, kayak dia kan sebenarnya kayak ketakutan gitu kan. Call ambulance namanya but not for me gitu. Banyak dipakai buat video-video yang situasi yang relate. Nah, anggaplah lu menggunakan meme itu di satu Kondisi. Itu kapan lu keluarin meme itu? Kondisi misalnya ada screenshot chat ya. Kayak dipotong-potong nih, kita putus yuk kayak gitu misal. Ya kan? Emang Terus konten creator. videonya masuk nih, call ambulance, terus baru muncul lagi screenshot satunya. Tamanya cowoknya, ya udah aku emang mau putus dari dulu sih, baru video satunya masuk. But not for me gitu kan. Ya semacam itu. Itu lucu tuh. Lumayan sih. Gue gak ngerti nih, gue Gen Z gue. Oke lah. Lanjut. Nih, ada lagi nih. Apa nih, Elon Musk? I love Twitter. Ada yang jawab nih, Day Smith. You should buy it then. How much is it? Mission accomplished. Ya, 7/10. Ini biasa lah nih. Ini biasa ya? Biasa banget. Tapi lucunya kenapa? Karena mission Namanya accomplished. dibeli beneran. Mission accomplished. Kelly biasanya kalau yang bahasa Tapi ngomong Indo how much nih. Gue sukanya video mang-mang di TikTok tuh. Lagi nembok jatuh, yang megang mau ngaduk kopi yang sedotannya miring nih. Ya, itu nih. Gue gak ngerti kalau gini. Nah, ini apa nih? Elon Musk lagi nih. Elon Musk after apa nih maksudnya nih, Henry? Gue gak ngerti nih. Elon Musk after sending $6.6 billion to the UN to end the world hunger. You have 3 hours. Jadi kan ini Elon Musk sempat bilang dia mau ngasih $6 miliar lah buat UN buat nyelesain world hunger. Lu tau gak sih acara show yang uang kaget? Ada meme yang apa sih ini yang kayak yang aduh gue Bisa lupa ngomong jelas lagi. gak? Tesurin. Aduh gue lupa nggak jadi deskripsi. Nih, why is millennial humor so weird? Elon Musk. Apa nih maksudnya nih, gimana nih? Elon Musk jadi pelon. Oh, receh Elon Musk. Kan orang dia ngomong why is millennial humor so weird? Kenapa aneh gitu? Di crop terus dimasukin humor yang aneh malah. Jadi kayak Ini kan bulat makanya melon mas. Kalau dia anget bukan melon mas. apa tuh? Talon mas. Minyak soalnya. Ini Elon Musk kayak bule-bule IF ya. Kayak gini. Oke, tadi udah di review. Thank you Hendra, tepuk tangan dong buat Hendra dong. Sebenarnya seberapa efektif sih meme marketing ini? Mungkin teman-teman belum pernah nonton The Office. Gue pun juga nggak pernah nonton The Office. Tapi pas gue lihat langsung, oh, gue udah sering lihat nih. Walaupun gue nggak tahu nih dari mana gitu. Muka orangnya kayak ikonik. Muka orangnya, situationalnya. Sebenarnya dampaknya itu gimana sih? Kalau menurut gue, kalau ke film sudah pasti ya si The Office ini mungkin jadi orang jadi nonton. Mungkin orang jadi udah awareness udah tinggi gitu. Tapi kalau misalnya gue produk, gue jualan kaos ini
gue pakai nih tadi yang salah satu meme-nya Mi nggak pakai baju ini, bapaknya pakai gitu ya misalnya gitu, ternyata mantannya pakai ini tapi enggak. Ya misalnya gue pakai nih meme-nya di Office. Apa sih dampaknya emang orang jadi karena nonton di Office aja lucu gue beli gitu atau gimana menurut lo? Kalau menurut gue sih kalau orang kan kadang buka sosmed tuh seharian udah kerja capek atau kuliah sekolah gitu kan, mau buka sosmed tuh kan maunya refreshing, jadi kita bikin konten yang fun gitu lah, yang lebih light, yang untuk entertain orang-orang gitu. Jadi kayak nggak sekedar jualan, nggak sekedar ngasih informasi doang, jadi sebagai entertainment buat mereka juga gitu. Jadi mereka nggak bosan untuk ngeliat konten itu. Jadi dia kehook lah ya. Iya. Tapi untuk mengaplikasikannya tuh gimana sih? Gue punya brand clothing ini, gue nggak ngerti sama sekali tentang meme nih, tapi gue pengen mencoba meme marketing ini, gimana sih caranya? Jujur banget, gue pernah lihat ada KOL yang suka masukin sambil dia nge-review sambil dimasukin meme. Dan menurut gue itu jadi salah satu ikoniknya dia gitu. Jadi kalau misalnya gue lihat terus pas meme-nya lagi masuk banget nih semua, nah gue juga jadi tertarik nih sama produk yang lagi dia endorse. Engagementnya jadi tinggi lah ya. Engagementnya jadi tinggi. Nggak jadi kayak nih jualan melulu nih. Iya. Nah kalau misalnya kita ngomongin efektif tentang engagement, pastinya sudah kita gunakan dong di teman startup. Iya kan? Nah itu gimana sih cara pengaplikasiannya di konten teman startup? Nih kalau sekarang gue ngomongin ini, kira-kira meme apa sih yang bakal keluar nih? Mungkin yang tadi bakal gue pakai sih yang Ambulans. tapi belum dapat momennya aja. Belum dapat momennya ya. Nanti kita cari momennya ya. Ntar gue masukin. Gimana sih cara yang Starlink tuh lo banyak menggunakan meme? Itu gimana sih cara aplikasiannya itu gimana? Lebih banyak ke itunya aja sih, kayak lu ngomong apa terus dimasukin konten yang sesuai kayak gitu aja, kayak video dia lagi ngomong apa. Lu udah tahu meme-nya baru lu masukin atau kayak gue cari sih biasanya di YouTube. Carinya gimana? Meme kalau orang lagi ketabrak mobil. Ya, kayak gitu. Oh iya. Kayak iya, kalau atau meme orang lagi marah kayak gitu. Macam itu sih. By the way kemarin kita juga kita lagi ada instalasi di Deck Hut. Ini nggak tahu sih ini videonya di up kapan ya. Tapi kita kemarin ini sempat ada instalasi di Deck Hut. Itu kita ada 10 common mistakes on branding. Ya, nanti fotonya boleh ditampilin. Itu kita membahas 10 mistakes yang dilakukan founder saat branding dan kita menggunakan meme. Itu yang kerjain tuh. Tapi ya gue ngerjainnya misalnya salah satu kesalahan dalam branding tidak konsisten. Terus gue ketik nih konsistensi meme. Keluar SpongeBob. Konsistensi is key. Imagination. Ya kayak gitu-gitu. Terus kayak misalnya plagiarisme brand sama, tidak ada uniqueness gitu. Terus meme-nya tuh yang Woody sama Buzz yang plagiarism is everywhere apa? Iya. Gitu. Nah meme itu kan efektif banget nih tadi seperti yang lo ngomong, katanya kalau Gen Z itu suka baca meme karena mereka ngerasa itu lucu, relate sama mereka dan itu bukan bagian dari promosi. Karena sifatnya sekali lagi meme itu relatable. Jadi mereka bakal ketawa terus mereka share nih gitu. Nah tindakan ini jadinya adalah salah satu hal yang dikejar sama marketers. Benar berarti kata lo tadi engagement. Kalau tadi kita sempat bilang juga Hendra adalah raja meme Indonesia. Ini ada Dewa Meme Indonesia nih. Siapa tuh? Dewa Meme Indonesia. Ini kalau orang social media agency nih mungkin meme agency nih. Iya. Meme agency. Karena sampai orangnya aja meme. Kita nggak tahu soalnya. Kalau misalnya ada jasa financial service ini bisa mengerjakan klien untuk kalian untuk nyariin konten meme buat kalian, yaitu e-commerce. E-commerce itu adalah suatu media platform kali ya. Mereka mau relate lah. Ini mereka bilang mereka e-commerce dan tech meme factory. Pabrik bahkan. Karena emang semuanya meme. Ya, karena semuanya meme. Dan semua relate dengan target market yang dengan jelas. Tadi Gen Z atau millennials yang bekerja di e-commerce dan tech industry. Nah, jadi konten-kontennya yang menggunakan problem-problem yang relate di kehidupan e-commerce, kantor e-commerce, tapi dijadikan meme tuh kayak gini nih. Me going to office, kerjaan kemarin belum kelar. Shit, here we go again. Me living for office, gua pulang kerjaan. Shit, here we go again. The endless cycle. Relate. Kerjaan di kantor tuh kucing dipompa tuh. Seru. Kerjaan dibawa pulang. We fucked up with office life. Resign letternya bye sir. Jadi ini ya meme-meme yang memang relatable ya. Makanya kayak gini bukan berarti dia kan emang nggak ada produk untuk dijual ya si e-commerce ini, tapi ya meningkatkan engagement aja sih. Ya orang akan nge-share nih yang ngerasa relate. Soalnya gue ngerasa gue relate dengan ini. Ya gue akan kirim konten ini ke temen gue juga yang pasti nge-relate. Gak mungkin gue ngirim ke bokap gue, walaupun gue ngerasa lucu gue kirim ke bokap gue. Atau tinggal langsung add to story gitu. Soalnya kayak anjir lucu banget gitu atau relate banget. Jadi inilah yang memang jadi ada snowball efeknya gitu. Jadi orang pada nge-share jadi kena. Soalnya teman-teman yang mau kenal sama e-commerce, siapa sih sebenarnya e-commerce, kita pernah ngobrol sama e-commerce. Walaupun kita juga tidak tahu siapa, mungkin videonya akan kita ngobrol sama meme, enggak meme juga. Fun fact!
Kasih tahu kami. Jadi menurut Forbes, seorang milenial dan Gen Z itu menghabiskan sekitar 200 menit setiap harinya di sosial media. Melihat dari behavior mereka, kemungkinan konten yang mereka tonton adalah meme itu besar. Gua yang di iPhone Analytics lebih dari 200 menit ya kayaknya. Iya, gue 6 jam. Rata-rata. Gue bisa 6 jam 7 jam. Oh, Apa itu sih screen time. Oh, screen time. Belum ya. Instagramnya. Stop. Oh iya. Oh iya berarti benar 3-4 jam sosial media, sisanya gue suka kalkulator. Bible. Menurut sebuah survei dari Whipple Social Media, 55% orang yang bertukaran meme setiap minggunya satu sama lain. Oh, salah. 55% orang bertukar meme setiap minggunya satu sama lain temennya. Bukan hanya dilihat, tapi marketing menggunakan meme ini dapat memberikan sebuah interaksi juga dengan kalian. 55% orang itu kirim-kiriman meme ke temennya. 45% itu kirim-kiriman video anjing lucu ke mantannya. Masukin. Tapi jujur gue juga sering kirim-kiriman. Kalau misalnya sekarang berarti TikTok kali ya, maksudnya TikTok yang lucu gitu. Iya. Sering kirim-kiriman sama orang gitu. Orang. Yang which mungkin lama-lama TikTok bisa jadi kayak meme juga. Itu bukan meme kalau TikTok. Iya. Bukan. Juga sih TikTok. banyak. Tapi meme Di juga. TikTok, di YouTube. TikTok tren ya cuman yang nana ketu gitu. Aman dikit tuh. Menurut teman-teman nih, teman-teman founders, behavior kalian terhadap meme itu gimana melihat meme? Seorang yang enjoy banget sama meme yang memang lu paham banget, atau lu yang kayak, ya gue kalau lihat gue ngerti, atau bahkan yang kayak kadang-kadang lu suka miss out juga, gue nggak ngerti nih maksud meme ini apa. Bisa relate gak sih sama kebanyakan meme gitu? Atau mungkin teman-teman bisa jawab kayak menurut kalian menggunakan meme ke dalam marketing itu tuh sebenarnya efektif apa enggak? Atau punya pengalamannya boleh share di kolom komentar. Oke founders, jangan lupa untuk like Komen. Subscribe. dan nyalain lonceng. Bunyinya gimana ya, Dra? Ting. Keren. Udah tahu dia. Tahu dong. Sambil nungguin yang baru, teman-teman boleh nonton notif-notif kita yang lama. Karena mungkin setelah ini notifnya langsung di kantor baru. Asik. Asik. Udah goodbye studio lama kita yang sudah menemani kita selama ya lama sekali ya, cuman ya 4 bulan. 1,5 tahun ini. Ini juga backdropnya juga. Ini sebenarnya udah nggak ada backdrop teman-teman. Ini editan Enrico. Ini nggak ada backdrop karena backdrop kita sudah hancur. Ini juga bukan meja nih. Ini kalau diginin tembus nih. Siap ya? Kue. Siap ya? Iya. Ini juga ternyata bukan file. Ternyata kue. Ini kue. Is it a cake? Is it a game? Ya oke. Jangan kemana-mana. Ketemu lagi di notif di kantor baru saya.